Alhamdulillah ranking 1. Saya cita-citanya sebagai profesor OSNK Ekonomi di tahun 2023 ini dapat juara 1 alhamdulillah. Cerdas cermat koperasi tahun 2023 ini dapat juara 1. Hanya Mister Heri yang panggil Luluil ya. Good morning Luluil. Morning Mister, morning everyone. Oke. Nah, di sini kan sehubungan dengan up close siswa berprestasi. Nah, jadi kamu target berikutnya nih. Yeah. Oke, kamu perkenalkan dulu sebelum kita bincang-bincang banyak tentang prestasi dan sebagainya. Oke, perkenalkan nama saya Luluil Maknun Madania. Saya biasanya dipanggil Magda. Saya kelas 12 IPS 5. Oke. Oh ya, khusus pemanggilan ya ini. Ya. Hanya Mister Heri yang panggil Luluil ya. Nah, ada beberapa guru juga manggilnya juga Luluil. Oke, karena kesan pertama nama depanku Luluil kayak Yeah. mau berubah ke Magda itu susah. Oke. Terus kamu gimana nih, tinggalnya di dalam kota sini aja atau luar kota? Tinggal dekat sini, masuk daerah sini juga. Oke. Terus untuk yang pertama nih Mister Heri mau tanya. Seperti yang Mister Heri tahu kan kamu ada prestasi di bidang akademik, Yeah. terus kemudian ada peringkat kelas gitu ya. Nah sekarang untuk yang pertama nih, untuk peringkat di kelas atau ranking gitu, itu apa ranking terbaik kamu kalau di kelas? Ranking 1 selama di semester 2 sama semester 4. Untuk yang semester 1 sama 3 itu ranking 2. Oke. Terus kemudian untuk ranking paralel di angkatan atau di kelas 12 ini, atau mungkin sejak kelas semester 1 Yeah. itu apa ranking paralel kamu? Sejauh ini sampai semester 4 ini alhamdulillah ranking 1. Oke, keren banget nih. Terus kemudian untuk prestasi kamu selain ranking di kelas itu ada prestasi akademik atau non akademik? Di prestasi akademik, Oke, OSNK Ekonomi di tahun 2023 ini dapat juara 1 alhamdulillah. Terus untuk yang ada juga lomba cerdas cermat bidang koperasi, termasuk koperasi cerdas cermat koperasi tahun 2023 ini dapat juara 1. Tahun lalu dapat juara 3. Bagaimana nih usaha kamu atau apa yang kamu lakukan buat inspirasi ketika kamu itu bisa sampai ranking kelas seperti itu? Pertama dari kelasnya sendiri ya. Kalau menurut saya kelas saya itu termasuk kelas yang ambisius dari setiap individunya yang saya tahu. Jadi itu dukung banget di saya sendiri, kayak oh teman-teman saya ini lagi habis semua. Terus saya gimana? Itu awalnya target saya nggak mau di 20 besar. Di target waktu kelas 10. Karena awalnya waktu saya SMP saya nggak ada di bidang akademik sama sekali. Saya dulu pemain basket, berhenti di SMA. Kalau masuk ke kelas yang ambisius, bingung, waduh, ini gimana? Kalau ranking berapa nih nanti kalau udah akhir-akhir semester, masa 20, masa 30? Itulah jadi motivasi buat belajar. Oh, jadi gitu. Jadi intinya dengan motivasi yang sangat besar seperti itu, akhirnya kamu belajarnya keras gitu. Iya. Ada ditunjang sama les-les atau kursus begitu nggak? Iya, ada juga kayak les di bimbel, terus kadang kita ambil kelas tambahan untuk persiapan olimpiade juga, sama belajar sendiri di rumah, mengulas materi sebelumnya. Gitu ya. Iya. Jadi memang benar-benar butuh proses seperti itu. Iya. Oke, terus kemudian kalau persiapan kamu atau kebiasaan kamu ketika kamu sampai juara OSK itu tadi itu seperti apa, coba bisa diceritakan? Pertama untuk belajarnya untuk persiapan lomba itu dari mengulas materi dulu, dari baca-baca materi, lalu mengerjain soal, cari soal yang menurut saya sendiri susah. Kalau saya merasa di situ masih belum mampu, saya buka lagi materi yang sebelumnya. Gitu ya. Ya. Dan pastinya rutinitas kamu tinggi gitu ya. Maksudnya rutin Ya. untuk semua itu konsisten begitu ya. Ya minimal kalau biasanya gitu karena sibuk juga di sekolah, sibuk di luar sekolah. Dibuatnya di target sendiri, buat penargetan sendiri, minimal 1 minggu itu belajar 2 jam untuk materi itu saja. Oh gitu ya. Jadi memang kamu punya persiapan, punya Ya. target tersendiri gitu ya. Oke. Terus kemudian untuk ngomong-ngomong prestasi, ya apapun itu, baik itu ranking, prestasi akademik, non akademik, kira-kira kamu memang sudah ada prestasi sejak kecil, dalam arti SD, SMP begitu apa gimana? Untuk waktu SD dulu itu
pernah ikut beberapa lomba masih di bidang akademik, tapi pernah dapat prestasi itu di lomba catur waktu SDMI. Gitu ya. Terus untuk SMP saya tuh partisipasi di lomba basket, beberapa lomba basket. Saya juga punya beberapa prestasi di lomba basket tingkat kota, tingkat provinsi. Untuk SMA saya udah masuk di bidang akademik itu tadi. Oh gitu ya, keren. Berarti kamu di SMP dominan di bidang olahraga atau basket tadi berarti? Iya. Oh keren. Oke, sekarang berikutnya ngomongin tentang cita-cita nih. Kamu punya cita-cita sejak kecil itu konsisten itu cita-cita kamu atau berubah-ubah? Oh, nggak mungkin konsisten, pasti berubah-ubah. Apa cita-cita kamu itu? Dari waktu kecil saya cita-citanya sebagai profesor. Oh gitu ya. Lalu masuk SMP saya punya cita-cita sebagai dokter. Tapi untuk SMA sekarang saya punya cita-cita menjadi pengusaha. Oh gitu ya. Saya pengen punya usaha sendiri. Saya pengen membuka lapangan pekerjaan. Oh keren itu ya. Jadi anak muda yang punya cita-cita yang mulia seperti itu. Terus kemudian untuk kuliah ini nanti ya pastinya kamu kan sudah kelas 12. Kira-kira kamu ingin melanjutkan kemana atau ngambil jurusan apa? Sejauh ini masih ada 2 opsi. Di opsi pertama itu masuk ke manajemen. Di opsi kedua masuk ke desain komunikasi visual. Oh gitu. Jadi kamu memang ingin bergerak di bidang desain gitu ya? Terus di bidang fotografi, videografi gitu ya berarti? Oh suka banget nih. Iya. Oke, terus mungkin ini kan di channel Inskada World SMA 2 mungkin kan pastinya banyak yang nonton, ada adik kelas, teman-teman kamu atau mungkin orang lain yang mampir untuk melihat video kamu ini. Itu mungkin kamu punya pesan khusus buat mereka gitu. Kira-kira apa pesan kamu? Ini sebenarnya kayak penyesalan saya. Jangan takut buat mencoba hal baru. Gitu ya? Iya. Jadi intinya harus berani mencoba apapun itu, apalagi yang kelas 10 masih panjang waktunya, masih bisa coba-coba di tiap-tiap bidang. Oh keren. Oke, terus kemudian lalu kamu punya moto dalam hidup kamu nggak? Oh iya, ada satu. Oke, apa itu? Kamu dimanapun kamu berada, dengan siapapun kamu berada, kamu pasti selalu berjuang sendiri. Jadi jangan terlalu bergantung sama orang lain, bergantung sama diri kamu sendiri. Wow, keren. Oke, thank you Luluil. Yeah, thank you, Miss.